nu'ammik al-af'al ma yata'allaq bidarsina hadza. Al-awwal al-fi'l yadrusun yaj'alunaha yatba'unaha arafuha tsumma tudahriju wa yamlikuna. Wa syarahtu lakum madza hadasa fi hadhihi al-af'al. Ya. Nahnu nanzuru awalan an nazarna awalan an hadzal fi'l yanqasim idza nazarna ila al-af'al bin nazar ila zamani wa wuqu'ihi fa'arafna ada al-fi'l al-mudhari' lahu dhamir rafa' muttasil yaqa'u mawqi'a al-fa'il. Summa darasna anna nun huna hadha alamatur raf'i fil af'alil khamsah. Summa idza sa'altum masalan ma fi'lu madhi min yadrusuna, kalau saya tanya apa fi'il madhi dari yadrusuna, ini mungkin saya kelupaan minggu lalu, saya ulang. Apa fi'il madhinya? Darasu. Mana yang benar? Ada yang bilang darasa, ada yang bilang darasu. Mana yang benar? Apa mungkin jawabnya dua? Apa benar dua-duanya? Lihat pertanyaannya. Ma fi'lu madhi min yadrusuna. Tadi si Irfan jawab darasu. Tadi yang perempuan siapa? Intan ya? Yang menjawab darasa siapa? Fadila saja. Oh, Fadilah. Siapa yang bisa menetapkan mana yang paling benar? Bukan benar dua-duanya. Bukan Darasu saja. Ah, Darasu. Apaan saja? darasu. Darasu. Karena pertanyaannya ma fi'lu madhi min yadrusuna. Ini harus jadi perhatian Anda, hati-hati. Karena kompetensi yang dituntut di sini Anda bisa mengubah fi'il madhi menjadi fi'il mudhari' kemudian kepada fi'il amar atau sebaliknya. Bisa mengubah dari fi'il amar apa madhinya, apa mudhari'nya gitu. Jadi bisa bolak-balik gitu ya. Maka kalau saya tanya, ya drusuna apa fi'il amarnya? Ayo. Udrusu. Benar apa salah? Enggak ada. Kan ini gaib. Iya, hati-hati. Iya. Kapan bisa udrusu? Itu kalau kalimatnya tadrusu. Nah, baru ma fi'lu amrihi udrusu. Hati-hati ya. Nah, ya. Paham Anda sekarang? Sekarang, tadrusu nama fi'lu madhihi. Kemarin saya minggu lalu lupa ini konsep begini. Ma madhihi. Darastum. Darastum. Udah mulai ya, paham ya. Adrusu ma fi'lu madhihi. Darastu. Darastu. Ma amruhu. Ma fi'lu amri. Maafi. Benar, udah mulai ya. Jadi kalau adrusu nggak ada fi'il amarnya. Ya, hati-hati ya. Tadrusina. Ma fi'lu madhihi. Darasti. Ma fi'lu amrihi. Udri.
So. Udrusi. 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 Ya. Jadi selama ini banyak gitu dan kadang-kadang tanpa sadar gitu. Ya seperti tadi itu. Ya drusuna apa firmatinya darasa gitu. Salah ya. Kalau ya drusu baru firmatinya darasa. Tapi kalau ya drusuna darasu gitu ya. Tadrusani apa ayo? eh, Bisa jalan nggak tuh pikirannya? Kalau saya mengatakan tadrusani, maaf yang lumadi. Darasa Laisa sama. Salah, Darastuma. Ya, belum darasa. tentu. Bisa iya, bisa Bisa. tidak. Tergantung konteks. Tergantung konteks ya. Konteks pertama apa? Kalau dia antuma tadrusani, iya darastuma. Tapi kalau huma lil muannas tadrusani apa jadinya? Misalnya Bang Darasata. Aisyah darasata, betul. Tergantung konteks di situ. Jadi hati-hati karena soalnya nanti ada konteksnya gitu, konteks kalimat gitu. Jadi hati-hati. Kemarin udah ya. Ya durusunya apa kemarin bab finilnya? Saya takut kelupaan aja. Bab Nasoro. Ya jalunaha Bab Yaftahu. bab Fataha. bab fataha. Yatba'unaha Alima. ini taba'a atau tabi'a fil madinya. Tabi'ah. Ya, yang bab 5. Arafuha. Bab apa? Bab. Bab Doroba. Iya, arafa ya arifu. Tudah riju. Apa babnya itu? Nggak ada. Ada. Babnya Fa'lala. pakai pola dia. Apa? Fa'lala. Fa'lala. Iya. Yamlikuna. Bab Malaka yam liku. Ini bab. Bab Doroba. Iya. Nah, kemarin kita tambahan di sini apa kemarin? Pada unit 1 itu domir rafa, tiba di di unit 2 kita tambahannya adalah domir nasob. Ya. Ini udah keterangannya. Ya, ini bab tadi ya. Dan ini udah diterangkan apa pengertian fathu domin, fathu kasin udah ya. Kita tahu. Kemudian nah ini kemarin bahwa domir nasab ternyata domir nasab tuh baik dia berhubungan dengan madhi atau berhubungan dengan mudhari atau berhubungan dengan amar sama aja ya. Nggak ada bedanya. Ya. Di mutakalim kalau dia satu orang ya sakinah. Baik dia madhi, mudhari, amar. Kemarin nun ini nun apa namanya? Nasorani. Nunnya nun apa? Nun wikoya. Ya, kenapa disebut nun lil wiqaya? Agar tidak mengkasrohkan fi'il. Iya.
Supaya fiil baik dia madi mudhari amar tidak kita beri lam fiil itu berharakat kasrah. Kasrahnya itu kita berikan kepada nun. Kenapa harus ada kasrah? Karena ya mati yang cocok sebelumnya adalah kasrah. Ya. Kemarin udah disinggung. Nasorani ini untuk satu ini mengandung berapa pola sebetulnya kemarin? Ingat gak ya? Ayo. Ini sampel dari berapa kata sebetulnya Nasorani? Oh, dua. Nggak jadi ya dicatat kemarin ya? Minggu Ini yang lalu. terdiri Ya. dari fa'il dan maf'ul bih. Bukan, itu domirnya. Itu. Polanya yang saya tanya. Ini mewakili berapa pola kata Nasorani? Pertanyaan saya, bisakah ini Nasora itu fi'il madhi? Kamu udah belajar di saraf di unit 1 fi'il madhi itu berapa tasrifnya? Tasrifnya 14. 14. Maka dia ini mewakili 14. Fi'il mudhari berapa tasrifnya? 14. Fi'il amar berapa? 6. 6. Jadi ini satu baris ini mewakili berapa ini? Satu kolom dari pinggirnya sampai dari sini, dari kiri sampai dari kanan sampai ke kiri berapa? 14 tambah 6 berapa itu? 30 berapa? 40. Bukan ini aja. Nasoroni, yang suruni, unsuruni berapa? Ini 14 tambah 14 34. tambah 6 jadi 34. Ke bawahnya ada berapa ini? 14 lagi kan? Berarti ini 34 kali 34. Sudah dibicarain nggak minggu lalu? Saya takut lupa gitu. Belum. Kenapa ini dikatakan 14? Ayo, mewakili 14. Walaupun memang nanti sebagiannya ada yang bisa dipakai, ada yang tidak bisa dipakai. Nah, Nasara itu kan bisa apa? Aku menolong aku. Itu secara kalimat bisa dibuat gitu. Jadi harusnya apa? Aku menolong aku. Kok nggak bisa? Nasortuni. Iya gitu. Tapi itu kan nggak dipakai ya. Kami menolong aku. Itu juga nggak kepakai, tapi bisa dibuat. Apa jadinya? Nasornani. Iya. Kau menolong aku. Bisa nggak? Kalau laki-laki. Nasortani. Engkau berdua laki-laki menolong aku. Nasortumani. Kau laki-laki 3 orang menolong aku. Nasortumuni. Ya, ini ada wow lil isba kemarin ya. Ya, itu baru Nasara itu aja udah sampai situ. Kalau dia perempuan apa? Kau perempuan menolong aku. Nasor, Nasorotni. kau. Nasortini. Nasartini. 2 orang, Nasartumani. Nasortumani. Kalau dia 3 orang ceweknya. Nasortunani. Iya, Nasartunani. Itu selesai mukhatab. Karena yang gaib. Nah ini udah, ini kan gaib nih. Nasorani. Dia 2 orang. Kamu 2 orang. Bukan kamu. Dia 2 orang menolong aku apa? Laki-laki. Nasoroni. Iya. Kalau dia jamak 3 orang. Mereka
Ah, ya, Nasaruni. mereka Nasaruni. Kalau dia perempuan, satu orang. Nasaratni. Iya, dua orang. Nasaratani. Iya, jamak. Nasarat. Eh, eh, Nasaratnani. eh, 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 eh. Eh, Nasarat nih, salah dikit. Nasarnani. Nasarnani. Ya. Kan ini berarti kata Nasrani di dalamnya ada 14. Paham ya? Udah paham? Ngerti nggak? Bingung? Ini Paham. juga begitu. Aku menolong kami gimana ini kalau kita buat gitu. Walaupun itu nggak kepakai itu. Nasar tuna. Nasaratuna. Iya. Eh aku. Kami menolong kami. Misalnya dibuat gitu apa jadinya? Nasarnana. Iya gitu. Tapi itu nggak kepakai karena jadi ada yang bisa dibuat tapi nggak digunakan. Bisa nggak Anda buat ini nanti sampai kalau udah selesai kuliah ini kamu wujudkan apa yang disembunyikan oleh kata Nasrani ini. Ada 14, ini juga 14. Semuanya 14 kecuali fil amar ya 6 6 6 6. Ini apa maksudnya ini? Merah ini. Nah, itu tadi itu. Unsur Kak. Kamu, tolonglah kamu. Kan nggak bisa itu. Maka ini yang merah ini bisa dibuat bentukannya tapi ghairu musta'malah gitu. Al-af'alul mulawwanah bil ahmar ghair musta'malah. Nggak kepakai. Ya. Ini kalau dia satu orang, kalau dua orang tentu unsuraka. Bisa dibuat gitu tapi nggak kepakai gitu. Unsuruka. Ya. Terusnya. Jadi bisa ya, Anda udah paham ya. Jadi jangan Anda mengira ini begini aja gitu. Yang ada tertulis. Dia menyembunyikan di balik masing-masing kata ini ada 14 tasrif. 14 tasrif. Jadi berarti ini kalau Anda buat, kalau saya buat nih halamannya berapa ini sebanyak ini? Berapa apa? Berapa halaman lagi harus ditulis kolom kayak gini? Paling tidak 14 halaman lagi gitu. Ya, tebal ya bukunya gitu. Tapi kan ya artinya kita nggak perlu sampai segitu. Karena tasrif madi ini kita udah belajar di unit 1. Ya. Ini kesini diambil hanya sampelnya aja. Jadi berarti berapa itu? Ini 34 tadi ya jumlahnya kali 14. 34 kali 14 berapa? Kenapa 14 ya? Ke bawahnya 14 ya ke bawahnya. Ya. Berapa? 34 kali 14. 400. 476. Iya gitu. Berarti bentukan kosakata kalau dimasuki oleh domir nasab artinya double di situ ada domir rafa dan domir nasab, maka satu kosakata mengandung 476 bentukan. Paham? Paham? Paham nggak maksud saya? Bengong. Tadi kan udah dijelasin. Tadi Ini 14-nya lagi dari mana saja? Kan 34 14 dikali. ini hitung ke bawah. 1, 2 ke bawahnya nih. Ini Oh, kan oh ya. ini kan macam dhamir nasabnya. Ini nomor 1 nih dhamir nasabnya ya mutakalim nina, nikah, Oh, kuma, ke bawah 14 ya. iya, Ke iya. bawahnya 14. Iya. Paham ya? Insya Allah. Ada matematiknya juga rupanya ini ya. Ya. Nah, itu udah selesai gitu. Ini apa? Mengenai nun lil wiqayah dengan waw lil isba. Kemarin udah dijelasin ya.
Al-an nadkhul ila tadribatnya dengan Pak Kamal. Ini udah dilatihkan sama Pak Kamal yang nomor 1. Nah, sudah apa belum? Sudah apa belum yang nomor 1 at-tadribul awal? Terus bisa. Hah? Kok masa lupa? Udah Sudah. sudah. Sudah, Ustaz. Oh ya udah. Ya sudah ya nggak usah lah. Ngapain mau bazir? Saya akan lanjut ke pelajaran 5 ya. Ya. Ad-darsul khamis. Nahnu nadkhul ila ma yusamma bil fi'lil mazid. Ya. Kemarin apa bahasa Indonesia al fi'lul mazid? Apa yang kita pakai istilahnya? Al fi'il mujarad apa kemarin istilahnya? Kata kerja dasar. Ya. Kalau al fi'lul mazid Kata kerja imbuhan. berimbuhan ya. Berimbuhan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia imbuhan ini gimana caranya? Ditambah awalan ya, prefik ditambah akhiran. Prefik itu awalan ya. Kemudian prefik, safik, infik, kofik. Ada ya 3. Jadi apa? Prefik pre kan sebelum ya awalan itu ya. Kemudian safik akhiran, kemudian infik sisipan, kofik ada awalan dan akhiran ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Kita mengenal kalau awalan ada awalan me, awalan di, awalan ber, awalan ter, gitu. Awalan pe gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia. Gitu. Kalau akhiran biasanya apa? Ada kan. Apa lagi? Ada an. Ada an. Apa lagi? I ya. I juga ada dalam bahasa Indonesia. Akhiran i gitu ya. Kalau sisipan apa yang Anda kenal? R gitu misalnya ya. Saya nggak hafal juga itu sih ya. Seperti gerigi itu penambahannya R gitu ya. Geligi L gitu ya. Ya, itu contoh-contoh untuk sisipan. Kalau kofik apa contohnya yang Anda tahu? Kean ya. Duduk menjadi kedudukan gitu ya. Apa lagi? Itu aja kali ya. Kean apa lagi ya? Per an. Oh iya, peran ya. Perguruan gitu misalnya ya. Itu hanya itu ya, itu masalah imbuhan di dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk kita mengenal ini konsep mujarad mazid, jangan kita terpaku dengan istilah mazid. Mazid itu apa artinya? Tambahan kan gitu ya. Jadi hati-hati misalnya apa? Kita ketemu dalam bentukan fiil madhi kemarin, kategori 1. Fiil dilihat dari segi waktu dan dari segi terjadinya waktu. Di fiil madhi aja udah ada banyak penambahan kan gitu. Katabah. Kemudian katabat, ada tambahan di belakang gitu ya, tatanis gitu. Kemudian ada katabu, ada kataba, katabena gitu. Kata betuma, kata beta, kata itu ya banyak gitu ya. Domir. Itu namanya domir. Itu bukan huruf-huruf tambahan.
Begitu juga pada fi'il mudhari'. Kita mengenal huruf mudhara'ah. Ada a, ada na, ada ya, ada ta. Itu tidak kategori huruf ziyadah. Gitu. Walaupun dia ditambahin kan gitu. Nah, itu penanda bahwa dia adalah fi'il mudhari'. Tapi bukan problema imbuhan di situ. Apalagi kalau fi'il mudhari'. Oh, ditambah dhamir, ada waw jama, ya, yaktubuna tadi ya. Yaktubani gitu, yaktubna gitu, taktubina gitu. Itu semuanya bukan kategori persoalan mazid tadi gitu. Apalagi fil amar. Oke, kata bayak tubuh, oh ditambah dengan hamzah wasal di depan, kan udah ada mazid. Tapi itu bukan problema imbuhan. Dan juga ditambah-tambah dengan dhamir-dhamir di belakangnya. Itu bukan. Ya. Jadi yang mana yang dikategorikan imbuhan di dalam kosakata kerja Arab? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kapan dia dikatakan fiilnya bukan lagi mujarad tapi sudah mazid. Berarti dia sudah berimbuhan. Kapan? Kemarin kita sudah bagi mujarad itu ada dua macam. Ada sulasi mujarad, ada rubai mujarad. Maka nanti sulasi mujarad itu bisa ditambah 1, bisa ditambah 2, bisa ditambah 3. Karena kata kerja dalam bahasa Arab paling sedikit 3 huruf, paling banyak 6 huruf. Jadi yang 3 bisa ditambah 1, itu namanya sulasi mazid biharfin. 3 ditambah 2, sulasi mazid biharfin. 3 tambah 3, sulasi mazid bisalasati ahruf. Kalau dia rubai, maka hanya bisa 2 macam saja. Rubai mazid biharfin 4 tambah 1, atau rubai mazid biharfain 4 tambah 2. Itulah yang akan kita kaji. Kapan dia katakan mazid? Nah, inilah dia. Kita lihat dalam materi ad-darsul khamis. Huna nahnu sanatakallam anil hay'atit tanfidhiyati li talabati qismi ta'limil lughah al-arabiyyah. Ini terjemahannya udah ada di bawah. BEM. Prodi gitu ya, BEM prodi. Kalau dulu ada juga BEM jurusan. Kalau ini BEM, ini dulu BMJ ya. J ini jurusan ini ya. Jadi dulu istilahnya prodi ini namanya jurusan. Sekarang namanya perubahan peraturan, namanya bukan jurusan tapi program studi ya. Tapi ini di atasnya udah ini qismi ta'limul lughah al-arabiyyah, itu namanya sudah program istilah pendidikan. Di Arab itu nggak ada qismi tarbiyati ya, tapi dia menggunakan qismi ta'limil lughah al-arabiyyah. Sebenarnya konsep atau program studi pengajaran bahasa Arab itu sebetulnya ya. Tapi karena UNJ ini berasal dari IKIP dulu, maka dia selalu ada unsur pendidikan. Maka pendidikan bahasa Arab, pendidikan gitu-gitu ya. Itu asal muasalnya ya. Jadi biar Anda tahu. Tapi di dalam ininya, di dalam apa yang disebut dengan linguistik terapan, itu nggak ada istilah pendidikan bahasa, yang ada pengajaran bahasa gitu ya. Itu ya. Tapi itu karena sejarahnya UNJ aja gitu. Sudah? Hayya bina naqra. Ada hadhil qit'ah tatakawan minal hiwar ya. Al hiwar baina Heri wa sadiqatihi ya. Si Heri dengan 3 orang teman ceweknya ya. Heri, kemudian ada Fitriyah, ada Najma dan Khairun Nisa. Hum yatakallamuna anil hay'atit tanfidhiyati li talabati qismi ta'limil lughah al-arabiyyah. Membicarakan tentang BEM-nya prodi gitu ya.
Kalau Anda tahu Harry ini kakak kelas Anda ya. Ini nama-nama kakak kelas ini gitu. Harry ini nikah juga anak bahasa Arab juga gitu ya. Sama dengan Kak Putih ya. Suaminya Ari itu juga itu teman sekelas malah gitu ya. Bahasa Arab gitu ya. Nah, Harry ini juga istrinya, tapi istrinya nggak kuliah, tapi Harry sekarang lagi kuliah di Arab Saudi S2-nya ya. Dia kuliah dia ada sedang di Riyadh ya, di kota Riyadh ya. Nah, isma'u jayyidah. Qala Harry, ya akhawati, kaifa halukunna? Fahimtum ya? Suma Fitria Najma wa khairun nisa aja aja benar bi khair alhamdulillah. Suma Harry sa'ala hal adraktunna ma huwa daurul hay'atit tanfidhiyati li talabati qismi ta'limil lughah arabiyah. Itu komanya dibuang ya. Lupa buang itu. Enggak ada koma itu ya. Li talabati qismi ta'limil lughah arabiyah. Hal adraktunna, mana adraktunna? Siapa yang tahu? Alimtunna ya sama ya. Hal alimtunna ma huwa daur. Daur peran ya, peranan. BEM prodi pendidikan bahasa Arab ya. Qalat Fitriyah la ma adraktuhu. Enggak, saya belum tahu gitu ya. Ya Najma, hal alimtihi. Najma, kamu tahu enggak gitu ya. Itu bahasa ininya ya, dialognya gitu. Cuma qalat Najma, "Na'am, innahu makanun haitsu jitama'a fihi talabatu qismi ta'limil lughatil arabiyyati fi hadhil jami'." Ya, saya tahu ya, dia merupakan tempat di mana mahasiswa prodi Arab berkumpul. Prodi Arab UNJ itu berkumpul di dalamnya gitu ya, organisasi di mana mahasiswa berkumpul di dalam. Qala Harry ahsanti ya. Dia muji si Najma. Bal aksaru min zalik. Tapi bukan hanya itu, lebih dari itu ya. Fa innal hay'ata makanun iktashafa a'dha'ul hay'ati al-khibaratil jadidata khassatan fi syu'uni munazzamatit tolabati wa sayajiduna al-ma'arifa al-muhimmata allati lam yajiduha fil fusulid dirasi. Anda benar, tapi enggak cuma itu gitu. Maka sesungguhnya apa? BEM itu, BEM Prodi itu adalah tempat di mana anggota BEM itu akan memperoleh iktasyafa ya, memperoleh al-khibaratil jadidata, akan memperoleh pengalaman baru. Terutama apa? Fi syu'uni munazzamatit thalabah. Terutama dalam seluk-beluk organisasi mahasiswa. Wa sayajiduna al-ma'arifah. Mereka akan memperoleh pengetahuan yang penting. Allati lam yajiduha fil fusulid dirasiyah. Yang mana pengetahuan itu tidak diperoleh di kelas ya. Karena kelas hanya khusus bidang akademiknya. Yang lain-lain itu yang disebut dengan co-kurikuler ya. Yang di kelas hanya masalah kurikulum. Semakalat fitriyah. Mahiyal khibaratul lati sanahsulu 'alaiha fil hayat. Ya, pengetahuan atau pengalaman apa yang akan kami peroleh dari BEM itu gitu. Qala Harry, hunaka khibaratun katsiratun minha.
banyak gitu. Ini sebagiannya. Idza ishtarakat talibu fi ihdal lijanil musabaqati allati tu'qadu fil jami'ati sayajidu al-khibaratil jadidata. Kalau dia ikut serta, seorang mahasiswa ikut di dalam kepanitiaan perlombaan gitu misalnya ya. Misalnya kalau kita itu, misalnya Anda ikut dalam kepanitiaan safar gitu misalnya. Karena di safar itu akan ada bermacam-macam perlombaan. Itu contoh ya. Maka perlombaan yang diadakan di kampus. Nah, jadi boleh perlombaan yang diadakan oleh prodi, perlombaan yang diadakan oleh fakultas, perlombaan yang diadakan oleh universitas gitu. Kalau kita ikut serta, tentu kita akan memperoleh suatu pengalaman dan pengetahuan baru, dan juga selain itu juga memperoleh teman-teman baru, teman yang banyak. Ya, apalagi kalau dia itu hubungannya dengan BEM-nya, BEM universitas ya. Jadi kita tidak hanya kenal dengan teman satu prodi, tapi kita juga kenal dengan teman-teman antar fakultas gitu ya. Kalau di fakultas kita antar prodi. Kalau di universitas tentu antar fakultas ya. Wa fi nihayatil musabaqah, di akhir perlombaan, istakhrajatil lajnatu min musyarakatihi syahadatan likulli a'dha'iyah. Biasanya panitia akan mengeluarkan sertifikat ya untuk orang yang aktif di dalam kepanitiaan itu ya. Ingat ya, sertifikat-sertifikat yang Anda dapatkan di dalam kegiatan kokurikuler itu sangat bermanfaat kalau Anda nanti udah selesai kuliah kemudian mencari pekerjaan. Ya, itu sertifikat itu harus kamu lampirkan bahwa selama saya kuliah saya mengikuti macam-macam program atau mengikuti perlombaan. Kalau Anda pernah memenangkan suatu perlombaan, wah itu bagus sekali. Simpan itu sertifikatnya sebagai nanti orang akan memperhitungkan Anda di waktu pemilihan pegawai baru kah atau apa gitu. Dan sertifikat itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang-orang yang aktif di segala bidang pekerjaan atau kepanitiaan. Itu penting ya. Karena saya pernah menjadi panitia misalnya yang mau apa waktu itu saya lupa gitu ya. Maka kalau orang ini banyak sertifikat ini sertifikat itu sangat diperhitungkan oleh panitia seleksi gitu ya. Maka jangan bosan-bosan itu untuk mencari sertifikat yang banyak selama Anda kuliah. Idza aradat hadhil hay'at Idza aradat hadhil hay'atu bi'iqdi barnamijin, kalau BEM ini bermaksud melaksanakan program-program apapun gitu ya. Ittafaqa jami'u a'dha'il lajnati bi ayyajtami'u lil bahthi fil umuri allati tata'allaqu bihadzal barnamij. Maka semua anggota kepanitiaan selalu berkumpul untuk membahas segala persoalan, urusan yang ada hubungannya dengan program. Ini semua membutuhkan keahlian ya. Jadi Anda belajar dari pengalaman-pengalaman kakak kelas Anda yang sudah bergelimang dan biasa aktif di dalam organisasi. Jadi banyak yang bisa kita gali, pengalaman orang, pengetahuan di dalam organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di kampus ya. Dan biasanya aktivis-aktivis kampus biasanya kalau sudah tamat dia itu akan ketahuan itu nanti dia jadi apa di luar sana nanti udah setelah dia tamat dari kampus ya. Banyak sekali itu. Sumaqalat Fitriyah tayyib uqaddimu kalimat syukri ilaik ya Heri.
ala hadhil ma'lumat ya. Baiklah katanya. Saya ucapkan terima kasih ya atas informasi ini ya Heri ya. Kemudian Heri menjawab, afwan naltaqi bikunna fil munasabati taliyah insyaallah. Ini namanya ngobrol-ngobrolnya berisi ya, jadi bukan ngobrol ngelantur kemana-mana gitu ya. Jadi hendaknya kita sebagai mahasiswa juga obrolan kita sama kita jangan ngegosip, jangan apa, harus obrolannya yang sangat bermanfaat. Itulah teks tadi. Sekarang apa yang kita bahas, kita ambil dari kosakata dari teks ini. Ada 9 kosakata yang diambil. Ada adraktunna, ada ijtama, ada iktasyafa, ada ishtaraka, ada istakhrajat, ada yajtami'u, ayyajtami'u, tata'allaqu, uqaddim naltaqi. Ada 9. Ada apa dari 9 kosakata yang kita ambil dari teks di atas tadi? Ya. Kita bedah satu per satu ya. Dari kategori 1 ini fi'il apa ini? Adraktun. Ayu fi'lin. Pasti itu pertanyaan saya ke ini dulu ya, ke kategori 1 dulu. Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Masih ditanyakan terus gitu. Ma fa'iluhu. Hati-hati menjawab, jangan sembrono. Ma fa'iluhu. Lama banget mikirnya. Indonesia laisa saja. Apa? Indonesia. Musyaddada sih. Betul nggak Nun Niswa? Enggak. Kalau Nun Niswa pakai tasydid nggak dia? Dan musyaddada. Apa? Ya musyadada. Mana ya musyadada? Nun saja. Nun musyadada. Apa namanya? Saya kan bertanya fa'il. Kalau saya tanya fa'il, tandanya fa'ilnya terdiri dari apa itu? Isim zahir atau dhamir? Sim domir. Dhamir. Mana dhamirnya? Domir mutasil. Dhamir mutasil yang mana? Ya dhamir mutasilnya yang mana? Apa Tenang. namanya? Apa namanya? Jangan ditinggal pelajaran unit 1. Apa namanya itu? Nun niswa. Ta'ul mutaharrika. Tak mutaharrika. Dalam fi'il madhi berapa macam bentukan yang ada di dalamnya tak mutaharrika? Ingat lagi tuh halaman berapa itu? Halaman 6. Berapa? Berapa kata dari tasrif itu yang di dalamnya ada tak mutaharrika? 7 saja. Iya. Itu yang harus tahu. Ada tu, ada ta, ada ti, ada tuma. Tumanya ada 2 kali. Kemudian apa lagi? Ada Ada tum. tunna. Nah ini dia adrak tunna. Fa'ilnya adalah tak mutaharrika. Dah. Sekarang kita buang tunnanya. Tinggal apa? Apa? Halo.
Lama amat mikirnya. Buang tunanya, tinggal Adraka. adraka. Sekarang hitung. Kam harfan hadzal fi'l. Arba. Arba'atu ahruf. Arba'ata ahruf. Arba'atu ahruf. Mana tuh? Hamzah, dal, ro, Kaf. kaf. Adraka. Sekarang pertanyaannya. Ini fi'il mujarad atau mazid? Mazid. Mazid. Ma mujarraduhu. Daroka. Daraka. Berarti fi'il adraka itu bagaimana posisinya dia atau keadaannya? Mazid bi harfin. Sulasi mazid Mujarad. biharfin. Ma harfu ziyadah. Nah, ini baru tuh. Hamzah. Hamzah. Aina. Apa? Di awal. Takang atau waq'uha. Di awalil kalim. Di awal Fi awalil kalimat. fi'ali. Boleh dikatakan kalau dalam bahasa Indonesia awalan gitu ya. Dia berada di awal kata, diletakkan di awal kata. Sekarang pertanyaannya, adraka. Ayu Hamzah. Hamzah qat'i. Hamzatul qat'i. Dari mana Anda tahu bahwa itu Hamzatul qat'i? Hah? Kok beraninya ngomong Hamzatul qat'i? Kok nggak Hamzatul wasli? Ayo, Ada di buku, Ustaz. ada di buku, bukan gitu jawabnya. Itu namanya al-ilmu fil kitab. Ayo, apa? Hamzah yang ditetapkan saat mulai membaca. Dan dia beribtidak di awal. Ada juga Hamzah di awal, tapi dia Hamzah wasal. Dari gambaran aja kelihatan. Hamzahnya ada kepala Hamzahnya di atas tuh. Tandanya apa? Wajib dibaca, wajib ditulis. Adroka. Coba taruh wow di depan. Bagaimana Anda bacanya? Wa adraka. Tetap Hamzahnya dibaca. Itu penanda bahwa dia Hamzatul qat'i. Di dalam Al-Quran nggak ada lambang-lambang lain. Ini namanya Hamzatul qat'i. Maka sudah dapat satu. Yang dikatakan imbuhan dalam bahasa Arab pertama adalah imbuhannya dalam bentuk huruf hamzah yang mana hamzahnya adalah hamzatul qat'i fi awalil kalimah. Berarti kita mengatakan kata adraka itu apa? Sulasi mazid biharfin. Berarti adraka itu sudah terdiri dari 4 huruf. Kalau fiilnya itu terdiri dari 4 huruf, kalau kita ubah menjadi fiil mudhari' bagaimana? Ayo. Adraka menjadi apa? Yudriku, Zak. Yudriku. Apa yang kelihatan di situ? Kok nggak riku gitu? Itu penanda bahwa dia sudah 4 huruf. Huruf mudhari'ahnya berharakat dhammah. Selama fi'il itu 4 huruf, tiba diubah menjadi dari madhi ke mudhari', pasti huruf mudhari'ahnya dhammah. Contoh apa? Tadi ada dahraja kan? Kan 4 tadi. Apa fi'il mudhari'nya tadi? Tudahriju. Zalzala yuzalzilu. Tarjama yutarjimu. Itu rubai mujarad gitu. Itu namanya rubai mujarad. Kata dasarnya 4. Nah, kalau ini adraka
Dia rubai tapi berasal dari sulasi mazid biharfin. Berarti kalau disebut fi'il rubai ada dua macam. Ada rubai mujarad, ada sulasi mazid biharfin. Ada asalnya memang 4, ada 3 tambah 1. Paham? Sekarang untuk adraka, apa huruf tambahannya? Hamzah. Hamzah. Ya. Kemudian saya loncat dulu ya. Nomor 8. Oh, jauh banget gitu. Uqaddimu kalimat syukri ilaik. Ayu fi'lin bin nazari ila zamani wuqu'ihi. Al-mudhari'. Il-mudhari'. Ma madihi. Qaddama. Saya nanya uqaddimu ma madihi. Hati-hati. Qaddam tuh. Padam tuh ya. Jangan terkecoh ya. Saya kan nanya uqaddimu. Bukan qaddama. Kalau qaddama baru apa? Apa tadi? Yuqaddim. Yuqaddimu itu baru qaddama gitu. Ini kan uqaddimu qaddam tuh. Sekarang kita buang apa? Fa'ilnya. Qaddam tuh dibuang tuh-nya, tak mutaharikahnya. Tinggal apa? Qaddam. Qaddama. Kam harfan? Arba'atu ahruf. Arba'ata ahruf. Qaf. Dala ini. Atau dala nih. Ada 2 dal. Ya. Wa mim. Jadi 4. Karena 4. Maka cuma pertanyaannya gitu. Ini mazid atau mujarrad? Nah gitu. Qaddama. Mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Kalau 4 pasti hanya sulasi mazid biharfin. Ma harfu ziyadah? Dal. Hah? Dal. Dal. Tapi kan masa ya dal. Nanti kan semua kata nggak selalu dal. Fine field-nya pertama dulu. Ya, dikatakan itu tad'if gitu. Harfu ziyadahnya adalah tad'if, mendabelkan. Mana coba? Ada yang ganggu saya. Udah? Qaddama. Kalau kita polakan apa itu? Fa'ala. Fa'ala. Berarti itu udah 1 tambahan. Apa huruf tambahannya? Tad'if. Aina tad'ifuhu? Fi ainil fi'li. Jadi imbuhannya dalam bentuk apa? Dalam pendabelan huruf ain fi'il. Gitu. Imbuhannya itu. Gitu. Jadi polanya fa'ala. Kalau tadi adraka menjadi af'ala. Gitu ya. Polanya af'ala. Berarti di depan sebelum fa'nya ada hamzah. Ada yang nggak ada di sini satu lagi. Anda mengenal kata sa'ada, benar ya? Atau safara. Ya. Itu berapa huruf? Sa'ada. 4 ya. Sin, alif, ain, dal. Ini juga termasuk fi'il yang ada proses imbuhan, tambahan. Apa huruf tambahannya?
alif ya. Alif. Alifnya terletak antara fa dan ain fi'il. Jadi menjadi polanya jadi dari bisa fa'ala, fa'ula, fa'ila menjadi fa'ala. Ini dari sa'uda menjadi sa'ada. Safara menjadi safara. Ya. Syaraka menjadi syaraka. Inilah 3 macam bentukan fi'il yang awalnya sulasi mujarrad, kemudian berubah menjadi sulasi mazid biharfin ala wazni afala fa'ala dengan fa'ala. Yang pertama ma harfu ziyadah hamzatul qat'i fi awwalihi. Yang kedua apa? Ma harfu ziyadah tad'if fi ainil fi'ali. Talisan ma harfu ziyadah alif ya tuqa'u baina fa wa ainil fi'li. Dah selesai. Maka semuanya itu sudah 4 namanya. Cuma 4-nya berasal dari 3 tambah 1. Nah, udah jelas. Huruf tambahannya hanya apa? Hamzah, tad'if, alif ya. Kalau dia mazid biharfin. Sampai sini ada pertanyaan? Selesai kita mazid biharfin. Ini teks ini tidak mewakili semua masalah yang ada pada mazid ya. Sekarang kita kembali nomor 2, ijtama'a. Ijtama'a fihi tullabu qismi ta'limil lughah al-arabiyah. Berkumpul di dalamnya mahasiswa prodi bahasa Arab ya. Ijtama'a. Apa artinya ijtama'a tadi? Berkumpul. Kita hitung berapa hurufnya itu. Ini fi'il madhi ya. Berapa hurufnya? 5 ya. Ya, yang nomor 1 apaan? 1 hamzah ya. Ya, tetap dibaca hamzah ya, walaupun nggak ada kepalanya. Nah, ini bedanya. Kalau nggak ada kepalanya, tandanya hamzahnya hamzah apa? Hamzah qat'i. Wasol. Wasol. Hamzah wasol. Hamzatul wasli. Itu bedanya. Nomor 1 itu hamzah kata, yang nomor 2 itu hamzatul wasli. Coba diletakkan waw di depannya, gimana membacanya? Wajtama'a. Iya, beda kan? Kalau tadi wa adraka, kalau ini wajtama, itu bedanya. Dan juga nggak ada kepala hamzahnya gitu. Nah, setelah ijtama'a. Kalau kita polakan kira-kira kayak apa itu polanya? Ifta'ala. Iftala. Berarti di situ ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Berarti ada tambahan. Mana tambahannya? Hamzatul wasli Hamzah dan ta. Di mana letaknya hamzatul wasli? di awali kalimat. Awalil kalimah. Aina taqamu ta. Di wasatil kalimat. Wasatil kalimah baina Baina fa wa ainil fi'ali. Iftala. Ya. Nah, ini satu pola dari. Nah, ini bisa ya. Pola madinya apa aja? Kita kan kenal pola madi 3. Ada fa'ala, ada fa'ula, ada fa'ila. Setelah ditambah tadi ya, setelah ditambah hamzah tadi adraka, maka dia menjadi satu pola ala wazni af'ala. Kalau ditambah tasydid hanya menjadi fa'ala. Kalau ditambah alif menjadi fa'ala. Jadi bermuara ke satu pola walaupun pola asalnya 3. Begitu juga pada ifta'al ijtama'. Ya. Itu apa? Ifta'ala
itu bisa berasal dari kata fa'ala, bisa dari fa'ula, bisa fa'ila, kemudian bermuara kepada satu pola menjadi ifta'ala. Saya langsung aja dikit-dikit ya. Tadi adraka apa beda arti dengan daraka? Adroka mengetahui. Kalau daroka itu tahu. Tahu gitu ya. Berarti yang satu kalau kita sebetulnya masalah makna ini nanti lebih dibahas waktu kita fi'il itu di unit 3 ya. Pembagian fi'il lazim muta'addi nanti. Yang lebih populer kita seperti kata apa? Kharaja apa artinya? Keluar. Keluar. Kalau akhraja Mengeluarkan. terasa nggak bahwa dari mujarad ke mazid ini ada resiko perubahan makna? Terasa nggak? Terasa ya. Tadi kharaja itu lazim gitu, tidak butuh objek dia. Tapi setelah akhraja dia butuh objek gitu. Maka itu nanti pendalamannya di unit 3 nanti setelah ini selesai. Tapi sekadar Anda ketahui juga dulu. Seperti kata ijtama, apa bedanya jamaah dengan ijtama? Siapa yang tahu? Jamaah apa artinya? Kumpul. Lalu. Mengumpulkan. Kalau ijtama Berkumpul. baru itu berkumpul. Ya. Contoh lain. Nasoro dengan intasoro. Apa artinya? Nasoro menolong. Intasoro tertolong atau menang. Kalau yang tertolong pasti menang gitu ya. Paham ya? Jadi itu nanti akan diperlihatkan bagaimana nanti semuanya itu akan terjadi perubahan makna. Nomor 2, 3, 4 sama ya. Ijtama'a, iktasyafa, ishtaraka. Ini adalah fi'il mazid bi harfain. Harfu ziyadah huna hamzah watta. Ya. Ini ada 5 macam nanti. Yang mazid bi harfain itu ada 5 macam. Ya. Nomor 6 itu juga sama. Di ayyajitamiu itu yajitamiu karena adaan. Kalau nggak adaan tentu yajitamiu. Nah itu kan hanya fi'il mudhari dari ijtama. Ijtama fi'il madhi yajitamiuna fi'il mudhari. Ya. Itu juga adalah kasus fi'il yang mazid biharfain hamzah watta. Nomor 7 kamu lihat. Saya loncat-loncat dulu. Nomor 5 kita tinggalkan dulu. Tata'allaku. Itu fi'il mudhari. Apa madinya itu? Alaqo. Ta'allaqo. Kalau kita buat polanya apa itu? Tafa'ala. Tafa'ala. Berarti apa? Ma harfu ziyadah huna. Ta wa di awal kalimat. tadhif ya. Ta dengan tasydid gitu. Itu 2 juga. Mazid bi watta ya. Hamzah watta ya. Sekarang yang nomor 5. Ini agak beda. Istakhrajat al-lajnatu. Istakhrajatil lajnatu min musyarakati a'da'il lajnah syahadatan. Panitia mengeluarkan
dari kegiatan atau keikutsertaan anggota panitia sebuah sertifikat. Ya. Istakhrajat itu tanya tataknis karena failnya muannas al-lajnatu. Kalau kita buang tataknisnya menjadi istakhraja. Kira-kira polanya apa itu? Istaf'ala. Ya. Kira-kira apa huruf ziyadahnya itu? Hamzah wasol wasin Hamzatul wasl, wa ta. hamzah, sin, tak. Ya, ada 3 huruf gitu. Nanti kita telah temu ada sulasi mazid bi salah sati ahruf. 3 tambah 3. Jadi ini udah mewakili yang sulasi ya. Tadi ada sulasi mazid biharfin, ada sulasi mazid biharfain, ada sulasi mazid bisalah sati ahruf. Sekadar Anda catatkan saja dulu. Kalau sulasi mazid biharfin ada 3 macam, 3 pola. Kalau dia sulasi mazid biharfain ada 5 pola, nanti kita lihat di bawah. Sedangkan sulasi mazid bisalah sati ahruf ada 4 pola. Berapa itu? Itu untuk sulasi aja. 3 tambah 5 tambah 4. 12. Ini belum berbicara tentang rubai mazid ya. Ini baru contoh kalimatnya baru sulasi mazid bi harfain juga belum semua pola. Ya. Ini keterangannya udah. Ini kaidahnya. Ma huwa al-fi'lul mazid? Wa mazida ala hurufihil asliyati harfun au harfani au salasatu ahruf. Dikatakan fi'il mazid yaitu apabila ditambahkan kepada huruf aslinya baik 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Ini ada pembagian 1, 2, 3. Enggak, ini yang 1, 2 dulu. Yang nomor 1 apa? Jadi ada di antara fi'il mazid itu ada al-fi'lus sulasi al-mazid. Khusus untuk sulasi mazid yakunu biharfin au biharfain au bisalasati ahruf. Maka bisa kita katakan sulasi mazid biharfin, sulasi mazid biharfain, wa sulasi mazid bisalasati ahruf. Itu nomor 1. Nomor 2. Al-fi'lur rubail mazid yakunu biharfin au biharfaini faqat. Sedangkan yang rubai mazid hanya ada 2 saja. Rubai mazid biharfin atau rubai mazid biharfain. Ya. Nomor 3 ini takunu at-taghayyuratu fi siyaghil af'ali minal mujarrad ilal mazid laha taghayyuratun fil ma'na. Dengan adanya perubahan bentukan dari fi'il mujarrad kepada fi'il mazid, maka dia akan terjadi perubahan makna. Itulah baru yang diberikan di materi nomor 5 ini, ad-darsul khamis ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Di sini baru kita ketahuan di sini. Auzanul fi'li sulasi al-mazid. Jadi ada pola-pola fi'il sulasi mazid. Tadi sulasi mazid ada 3 macam. Sulasi mazid biharfin, sulasi mazid biharfain, dan sulasi mazid bisalasati ahruf. Pola mujaradnya ada 3 tadi. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Untuk berubah menjadi sulasi mazid biharfin, maka terjadilah ada 3 bentukan. Pertama ala wazni afala yuf'ilu af'il. Langsung diperlihatkan di sini bentukan madi mudhari amarnya. Lihat.
tiba di madhi jelas-jelas hamzahnya hamzah qata. Begitu juga di amarnya tetap dia af'il. Nah, ini baru kita lihat kemarin di waktu fi'il amar sulasi nggak pernah ada huruf di depan itu berharakat fathah. Selalu kalau nggak kalau nggak dhammah atau kasrah, nggak ada fathah. Fathah itu hanya ada pada fi'il amar yang terdiri dari mazid bi hamzah ya. Mazid bi hamzah. Ini bagaimana prosesnya? Sama aja ya. Af'ala berubah menjadi fi'il mudhari'. Ya, kita tambahkan huruf mudhara'ah dengan diberi ciri khas harakatnya dhammah. Yuf'ilu ya. Ini fi'il mudhari'nya semua fi'il yang sepola dengan af'ala pasti pola fi'il mudhari'nya seperti yuf'ilu. Kemudian bagaimana cara membuat hamzah fi'il amarnya? Tepat sama ya. Dibuang huruf mudhara'ah, disukunkan huruf akhir karena nggak bisa dibaca, maka minta bantuan kepada hamzah, tapi hamzah minta bantunya adalah hamzatul qat'i, bukan hamzah wasal. Ya, hamzahnya di sini tetap aja ini hamzah fi'il amar, ini bukan hamzah ini nih. Hamzah ini udah hilang pada fi'il mudhari. Ya. Ini hamzahnya bantuan untuk fi'il amar. Nah, cuma khasnya di sini hamzahnya bukan hamzah wasal tapi hamzatul qat'i, menjadi af'il dalam satu pola. Contoh di sini aslama yuslimu aslim. Ya. Akhlasa yukhlisu akhlis. Ahsana yuhsinu ahsin. Ya. Akhraja yukhriju akhrij. Adkhala yudkhilu adkhil, dan seterusnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, polanya baik dari fa'ala, fa'ila, fa'ula bermuara kepada satu pola yaitu fa'ala. Karena dia 4 huruf maka huruf mudhara'ahnya juga yufa'ilu. Nah, sekarang tiba di fi'il amar, perlu nggak kita minta bantuan? Nggak perlu. Karena apa? Fa'ala yufa'ilu. Cara membuat fi'il mudhari' buang huruf mudhara'ah, matikan lam fi'il. Bisa dibaca nggak? Bisa. Fa'il. Perlu nggak hamzah wasal atau hamzah qata' di situ? Nggak perlu. Karena udah bisa dibaca. Ya. Jadi untuk rubai mazid biharfin hanya yang nomor 1 ini aja kita minta bantuan, tapi hamzahnya hamzah qata'. Tiba di sini nomor 2 dan nomor 3 kita tidak butuh bantuan. Nah, nomor 3 itu dari fa'ala, fa'ila, fa'ula berubah polanya menjadi fa'ala yufa'ilu fa'il. Ini juga setelah dibuang huruf mudhara'ahnya, dimatikan akhir, bisa dibaca, maka kita tidak butuh huruf tambahan. Nah, jadi dengan pola ini udah kelihatan ini 3 macam dari sulasi mazid biharf. Ini contoh syahada yusyahidu syahid, sa'ada yusaidu sa'id ya gitu ya. Ini fa'ala yufa'ilu fa'il seperti kallama yukallimu kalim ya, haddasa yuhadditsu haddits, karrama yukarrimu karrim ya. Itulah. Jadi kita harus menghafal pola ini dalam bentukan kalau dia sudah mazid. Maka ini yang dikatakan polanya sudah beraturan ya. Dia sudah qiyasi namanya. Tidak lagi simai. Kalau fi'il sulasi kan nggak jelas gitu, macam-macam polanya gitu. Tapi kalau dia rubai ke atas itu sudah punya pola yang tetap gitu. Maka kita tinggal menghafal pola. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas?
Jelas saja. Jelas ya. Kalau jelas saya langsung ke bagian Mbak karena masih ada waktu. Itu bagian A tadi ya. Ini auzanil fi'li sulasi al-mazid biharfin. Al-an al-mazid biharfin. Berapa macam ini? Hitung aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sulasi mazid biharfain ada 5 pola. Asalnya tetap aja dari fa'ala, fa'ila, fa'ula. Cuma kita bedah satu-satu. In fa'ala. Ya, kira-kira apa huruf zaidahnya ini? Hamzah dan nun. Hamzahnya dengan nunnya berada di awal semua gitu ya. Sehingga menjadi infa'ala. Hamzahnya kalau sudah ini 5 huruf semua 3 tambah 2, maka kita temukan ada 3 macam yang awalnya ada hamzah wasal dan ada 2 yang di depannya huruf ta ya. Ini yang ada hamzah wasal infa'ala, ifta'ala, if'alla ya. Kalau ini namanya huruf ziyadahnya hamzah wan nun, kalau ini hamzah wa ta, kalau ini namanya hamzah wa tadhaif ya. Sedangkan yang pola kedua ta diawali oleh ta, ada tafa'ala ta dengan tadhaif, ada tafa'ala ta dengan alif. Ya. Nah. Kita lihat fi'il mudhari'nya. Semuanya huruf mudhari'nya berharakat fathah ya. Yanfa'ilu, yafta'ilu, yaf'alu, yatafa'alu, yatafa'alu. Huruf mudhari'nya semuanya berharakat fathah. Beda tadi ya, kalau ini huruf mudhari'nya selalu berharakat dhammah ya. Sekarang bagaimana cara membuat fi'il amar? Tetap aja konsep. Pertama buang dulu huruf mudhari'ah, matikan lam fi'il. Bisa dibaca apa tidak? Kalau nggak bisa minta bantu kepada hamzah. Hamzahnya di sini harus menjadi hamzah wasal. Maka di sini yanfa'ilu menjadi infa'il, yafta'ilu menjadi ifta'il, yaf'alu menjadi if'alla. Hati-hati ya. Ini tidak disukunkan karena hurufnya ada 2. Kalau disukunkan harusnya apa? If'al, if'alal gitu ya. If'alal gitu ya. Tapi itu kan nggak ada. Yang ada adalah if'al. Sedangkan kalau dia didahului oleh ta, tafa'ala yatafa'alu atau tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu mirip. Yang cuma yang satu ta dengan tatnif, yang satu ta dengan alif. Maka tiba di amarnya kita tidak perlu tambahan. Ya, tinggal hanya membuang huruf mudhara'ah. Tafa'al, tafa'al. Ini tidak ada hamzah wasal di sini. Amarnya hanya di hamzah wasal pada 3 pola yang di atas. Contoh di sini dari sorofa menjadi insorofa. Qata'a menjadi inqata'a. Kasara menjadi inkasara ya. Dan seterusnya. Insarafa yansarifu insarif ya. Kemudian ihtasaba. Ini dari hasiba. Dari hasiba menjadi ihtasaba. Ya. Tasibu ihtasib. Tadi apa tadi? Jama'a yajtami'u ijtami' ya gitu. Nasara menjadi intasara yantasiru intasir ya. Basama menjadi ibtasama yabtasimu ibtasim dan seterusnya ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kalau yang ketiga ini ala wazni if'alla, ini biasanya khusus bentukan-bentukan untuk warna. Ya, untuk warna. Boleh Anda tanda itu. Jadi misalnya kalau dia kehitam-hitaman, iswadda, keputih-putihan, ibyadda, kekuning-kuningan, ikhdorra, kemerah-merahan, ihmarra. Gitu.
Ya. Jadi ini warna ini semua ya. If'al. Ya. Kemudian fi'il mudhari'nya yaswaddu. Nah, ini tetap kita dibuang ya-nya, kemudian dia pakai tasydid lamnya, maka kita ganti jadi fathah menjadi iswadda. Dan dimatikan ya, karena itu 2 huruf, nggak boleh kita mau mensukunkan 2 huruf. Kemudian tarahama, itu dari rahima menjadi tarahama. Ya. Qadima menjadi taqaddama, gitu misalnya ya. Tarahama ya tarahamu. Nah, ini kita nggak perlu minta bantuan. Kita buang ya-nya menjadi taraham. Fi'il amar ini menjadi taraham. Tasyawara ya tasyawaru, tasyawar. Itulah pola-pola sulasi mazid biharfain. Tinggal satu lagi pola sulasi mazid bisalah sati ahruf. Kita lihat ada 4 macam ya. Ada istaf'ala, ada if'awala, ada if'ala, ada if'awala. Ya. Semua hamzahnya adalah hamzah wasol, nggak ada yang hamzah qata. Jadi hamzah qata itu hanya untuk sulasi mazid biharfin saja, nggak ada yang lain ya. Ya. Kalau ini apa? Apa huruf ziyadahnya? Hamzah sinta. Kalau ini apa huruf ziyadahnya? Hamzah waw tat'if. Ainnya didabelkan gitu. If au ala. Ainnya jadi 2 gitu, ya. Kemudian yang ketiga if'ala. Apa itu huruf tambahannya? Hamzah alif tat'if ya. Hamzah alif tat'if. Kalau yang terakhir huruf ziyadahnya apa? Hamzah waw yang ditadhifkan. Wawnya double gitu. If awala. Kalau untuk sulasi mazid biharfin, yang 3 pola ini dari if awala, if ala, if awala itu tidak banyak kosakatanya. Tidak banyak. Khusus untuk ini if ala, ini juga khusus untuk warna tadi. Warna ini seperti ikhdar, yakhdar, maknanya hampir mirip untuk sulasi mazid biharfain. Itulah pola-pola sulasi mazid biharfin. Ya, ini ada 3, biharfain ada 5, bisalah sati ahruf ada 4. Tanggung ya dari konsep, kalau belum paham nanti kita ulang di pelajaran minggu lalu. Sekarang sudah masuk ke pola fi'il rubai mazid. Rubai mazid itu hanya 2 pola. 1 rubai mazid biharfin dan rubai mazid biharfain. Untuk rubai mazid biharfin dia 1 pola dengan menambahkan ta saja di depannya. Tadi fi'il rubai kan fa'lala, ditambah ta menjadi tafa'lala. Zalzala menjadi tazalzala. Ini contoh rak-raka menjadi tarak-raka. Sedangkan kalau dia ditambah 2 huruf, ada 2 pola. Hamzah dengan tad'if, hamzah wasal di depan. Tad'ifnya pada akhir kata. If'alalla, yaf'alillu. Ya, alillah ya. Jadi nggak disukunkan ya karena dia tasydid. Yang satu lagi ini jadi huruf tambahannya apa? Hamzah dengan tad'if ya. Hamzah tad'if pada lam fi'ilnya, lam fi'il terakhir. Sedangkan pola kedua if'anlala. Itu huruf ziyadahnya hamzah dan nun. Hamzahnya di awal, nunnya terletak antara ain dengan lam. Menjadi if'anlala. Harjama menjadi ihranjama. Ya. Ini contoh seperti yang nomor 1 yang sangat populer kita tom ana yutom inu menjadi
itma'anna gitu ya. Itma'anna itu adalah rubai mazid biharfain. Dah. Maka ini nanti di bawah ini ada judul ya. Ahammu al-aghradil mustafadah min naqlil mujarrad ila auzanil mazid. Ada beberapa tujuan terjadinya perubahan makna dari mujarrad ke mazid. Jadi ini ada berapa macam nih? Fa'ala, fa'ala. Nanti ada afala. Ini ada berapa lembar nih? Tafa'ala, bagaimana terjadi perubahan mana? Tafa'ala, ada ifta'ala, ada infala, if'ala, istaf'ala, udah sulasi ya, if'au'ala, if'awwala. Kemudian ini rubai mazid biharfin tafa'lala, kemudian if'anlala. Ada konsekuensi perubahan mana? Ini akan kita lihat minggu depan. Ya, ini nggak perlu dihafal tapi hanya sekadar tahu. Dan biasanya kalau kita melihat ke kamus itu akan dijelaskan. Ya, ini juga materi ini ada catatan kaki. Nah ini adanya makhuzun minal munjid ya. Jadi ini perubahan-perubahan ini sudah ada di munjid kalau kamu lihat. Ini benar-benar disalin dari munjid. Ya, dari munjid bagaimana konsekuensi kata kerja kalau diubah dari mujarad ke mazid maka akan terjadi perubahan makna. Nah, intahal waqt wa intahad dars. Ya. Seharusnya kita berhenti jam 2.20, tapi karena kita mulai jam 1 maka menjadi jam 2:40. Saya nggak makan waktu Anda ya. Sesuai kondisi aja. Mudah-mudahan kalau belum bisa ditanyakan sekarang, bisa Anda simpan dulu pertanyaan Anda. Anda boleh bertanya kepada Pak Kamal dan boleh kepada saya minggu depan. Silakan. Atau mungkin ada satu pertanyaan kali yang nggak bisa ditahan gitu. Harus ditanyakan sekarang juga. Silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah. Soalnya mau direnungkan dulu ya. Merasa arah yang berbeda. Apa? Apa saya nggak dengar? Ada yang mau bertanya? Ada yang ngomong? Nggak ya? Nggak ya? Saya tutup, stop share. Iya, mudah-mudahan. Ini agak rumit ya. Agak berat ya. Agak berat dan banyak hafalannya itu. Menghafal pola-pola fi'il mazid dari sulasi mazid biharfin, biharfain, bisalah satu huruf, rubai biharfin, mazid biharfin, wa mazid biharfain. Apalagi nanti persoalan perubahan makna. Ya. Naktatim darsana hadzal yaum bihamdallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ilal liqa fil usbu' al-ati insyaallah la'allakum minal fahimina fahman jayyida. Pemahaman Anda butuh waktu Anda mengulang lagi. Kalau nggak diulang, hilang, terbang dia ya. Ulanglah kembali apa yang kita pelajari barusan. Saya izin, astazin, khuruj. Yes.